Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Azizatur Rahmi dengan NIM 194100029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi fikih dengan dosen pengampu Aris Mahmudi MA. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu imam fikih, yaitu Imam Sufyan Tsauri. Biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri bernama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi' bin Abdillah dan dipanggil pula dengan sebutan Abu Abdillah Ats-Tsauri. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 96 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 716 Masehi dan wafat di Basrah pada bulan Sya'ban tahun 161 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 778 Masehi. Sufyan Ats-Tsauri hidup di tengah-tengah keluarga yang agamis. Ayahnya bernama Sa'id bin Masruq, dikenal ahli hadis Kufah yang terpercaya. Ibunya merupakan sosok perempuan yang wara' dan zuhud. Dialah perempuan yang kelak mendorongnya untuk menuntut ilmu. Sedangkan saudara lelakinya bernama Uman bin Sa'id dan saudara perempuannya bernama Ummu Amar. Sifat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikenal sebagai pribadi yang jujur dalam berkata, amanah dalam menjalankan tugas, cerdas, sifat wara', kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak, serta kepribadian yang zuhud. Perjalanan mencari ilmu. Awal pendidikan Imam Sufyan Ats-Tsauri bermula dari ayahnya. Sufyan banyak mempelajari sabda-sabda Rasulullah dalam berbagai hal, seperti sanad dan syarat meriwayatkan hadis. Kemudian mendalami konten hadis yang terkait dengan sejarah, syariat, dan banyak lagi. Ilmu-ilmu yang didapatkan dari ayahnya dikembangkan dengan belajar pada orang lain, yakni para guru-gurunya, ulama di Kufah, Basrah, dan Hijaz, sehingga mencapai kemampuan berpikir yang tinggi dalam bidang hadis dan teologi. Adapun guru-guru dari Imam Sufyan Ats-Tsauri antara lain Abi Ishaq As-Sabi'i, Mansur bin Al-Mu'tamir, Habib bin Abi Thabit, Asim bin Al-Ahwal, Umar bin Dinar, Ayyub Al-Shakhtiyani, dan lain sebagainya. Karya dan prestasi Imam Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri banyak meriwayatkan hadis dari ayah dan guru-gurunya yang berasal dari Kufah dan Basrah. Kecerdasan dan ketelitian serta hafalan Sufyan yang kuat menjadikan sebagian besar ulama menyetarakan kemampuannya dengan para imam fikih. Selain itu, ia juga mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Adapun karya-karyanya antara lain Al-Jami'ul Kabir fil Fiqhi wal Ikhtilaf, Al-Jami'us Shaghir, dan Kitabut Tafsir. Adapun beberapa murid yang dimiliki oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri antara lain Syu'bah, Yahya bin Sa'id Qatan, Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, dan Sufyan bin Uyainah. Kontribusi dalam Islam. Mazhab Ats-Tsauri merupakan mazhab fikih dari Islam Sunni yang berumur pendek yang dinisbahkan kepada pemahaman fikih Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang alim besar ahli fikih dan pengumpul hadis pada abad kedua Hijriah. Pemahaman fikih Imam Ats-Tsauri lebih dekat kepada orang-orang Umayyah dan Imam Al-Auza'i. Setelah beliau wafat, mazhabnya dilanjutkan oleh murid-muridnya, yang terkenal adalah Yahya Al-Qatan. Meski begitu, mazhab Ats-Tsauri tetap tidak berhasil bertahan, akan tetapi pemahaman fikihnya terkhusus periwayatan hadisnya sangat dihargai di dalam Islam dan mempengaruhi seluruh mazhab yang ada. Kisah inspiratif. Kisah Imam Sufyan Tsauri dengan burung kesayangan. Kisah ini diawali ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri tinggal di rumah sahabatnya Abu Mansur. Di saat tinggal di sana, Imam Tsauri melihat seekor burung bulbul yang ada di dalam sangkar. Kemudian ia meminta Abu Mansur untuk memberikannya burung tersebut.
Akhirnya, Abu Mansur menyetujui permintaan Imam Tsauri dan memberikan burung itu. Setelah mendapatkan burung tersebut, Imam Tsauri kemudian melepaskannya dari sangkar. Hari pun berganti. Burung yang dilepaskan itu ternyata tahu terima kasih. Hewan tersebut tidak ingin pergi jauh dari Sufyan ats-Tsauri. Setiap pagi, burung bulbul itu pergi mencari makan, namun sorenya pulang dan tinggal di sekitar rumah Abu Mansur. Sampai suatu saat, Sufyan ats-Tsauri meninggal dunia. Ternyata dia diantar ke tempat pemakaman. Burung bulbul itu ikut serta mengantarkan jenazah. Setelah selesai prosesi pemakaman, burung bulbul yang pulang di rumah Abu Mansur menjadi tidak terlihat lagi. Namun, burung itu selalu terbang di makam Imam Sufyan ats-Tsauri, hingga akhirnya burung bulbul ditemukan mati dan tergeletak di atas makam Imam Sufyan ats-Tsauri. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.